Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Al-haya'u tai sifat isin iku la ya'ti ora teko haya illa bi khairin angin kelawan bagus. Sifat malu itu selalu mendatangkan kebaikan. Selama orang ini masih punya malu, dia akan mencegah dari berbuat yang tidak bagus. Kalau pada manusia kita malu, apalagi dilihat oleh Gusti Allah. Jadi dilihat manusia aja kita ini harus malu ya. Berbuat jelek kelihatan orang malu, apalagi dilihat Allah. Kalau orang punya sifat malu itu pasti bagus. Hidupnya menjadi tertib. Orang tidak berbuat salah, tidak berbuat dosa. Salah satu motivasinya karena malu ya. Jadi malu ini dari sebab kemarin disebutkan al-haya'u minal iman. Orang dengan punya malu, dia akan tercegah untuk melakukan sesuatu yang tidak benar. Kalau kamu melakukan dosa, melakukan pelanggaran, dilihat orang itu malu. Nah kalau kamu dilihat manusia saja malu, hendaknya kamu lebih malu kalau dosamu itu dilihat oleh Gusti Allah. Lah malu itulah yang membuat orang tidak melakukan kejahatan. Malu membuat dia tidak melakukan kesalahan. Makanya harus ada sifat malu. Rasa malu, sifat malu ini harus selalu ada. Kalau malu sudah tidak ada, ya tidak ada aturan sudah ya. Manusia yang normal ya, manusia sehat itu pasti mengetahui, meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat atau memberikan madarat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu apa sih? Kamu ini takut pada manusia. Manusia itu tidak bisa memberi kamu apa-apa. Kenapa kamu takut pada manusia? Sedangkan manusia itu tidak memberi kamu rezeki, manusia tidak memberi kamu hidup, manusia tidak memberi kamu kesehatan. Yang memberi semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kalau kamu dilihat manusia malu, kamu harus lebih malu apabila berbuat dosa dilihat oleh Gusti Allah ya. Ini penting ya. Orang malu, punya malu ini penting. Kamu itu harus malu, tidak tertib malu, tidak sergap malu, kerja asal-asalan malu. Ini yang membuat hidupmu jadi baik ya. Sebab kalau kamu tidak punya malu ya hidupmu tidak ada menjadi perubahan, tidak ada kebaikan. Tapi kalau kamu itu, wah saya malu lah, begini malu lah, ini akan membuat hidupmu positif ya. Manusia akan berubah menjadi positif selama dia masih punya rasa malu ya. Makanya al-haya'u la ya'ti illa bi khairin ya. Malu itu pasti baik ya. La ya'ti illa bi khairin. Tidak ada kecuali mesti membawa kebaikan ya. Artinya sebaliknya, kalau orang sudah tidak punya malu, seneni puancet kuandani ya. Mestinya kamu itu malu, ditegur satu kali malu. Saya kok begini, tegur satu kali malu. Terus telu ping 5 yo susu di kamplong. Karena kamu tidak punya malu. Harusnya kamu tidak perlu dimarahi. Ditegur itu malu. Oh saya malu, ini salah. Nah ini membuat kamu jadi positif ya.
Tapi kalau kamu diingetin pancet, ditegur pancet, dihukum pancet, ya akhirnya kamu dibuang. Kamu harus sadar, kamu di dunia ini tidak sendiri ya. Di dunia ini banyak orang pintar, di dunia ini banyak orang hebat. Kalau kamu tidak bisa melakukan tugasmu dengan baik, kamu pasti dibuang, diganti orang lain. Dunia ini tidak memberi kesempatan untuk kamu yang males-malesan. Kamu pasti diganti orang lain ya. Dan itu berlaku dimanapun ya. Dimanapun kompetisi hidup ini akan semakin keras ya. Kalau kamu tidak bisa menjadi yang terbaik, kamu akan tertinggal ya. Makanya kamu harus membiasakan malu. Oh ini malu, nggak jamaah malu, telat malu, nggak ngaji malu, tidak tertib malu. Ini harus jadi kontrol dirimu sendiri ya. Sebab orang kalau sudah punya malu, dia akan tercegah dari berbuat kesalahan. Hadis rawahu Muslim. Selanjutnya ayuhan nas innakum munaffirun. Ayuhan nas wa iling-iling menungso, innakum sunni sira kabeh iku munaffiruna wong kang melayuaken. Melayuaken itu maksudnya kamu itu orang yang menjemukan. Kamu itu orang yang tidak menyenangkan. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari. Ada orang lapor pada Rasulullah SAW. Dia itu lapor karena dia tidak mampu. Ada orang ngimami pewanjang, ngimami baca surat Yasin. Ada orang sholatnya terlalu panjang. Makmumnya komplain pada Rasulullah SAW. Karena Nabi dilapori, Nabi marah ya. Nabi marah dan Nabi sangat marah ya. Maka Nabi mengatakan ayyuhan nas innakum munaffirun. Wahai kamu ini semua ini, kamu ini menjengkelkan, kamu ini nggak menyenangkan. Artinya perbuatan seperti itu perbuatan yang jelek. Kalau kamu sholat sendiri, lakukan sepanjang mungkin. Tapi kalau kamu sholat di depan orang lain, jangan diperpanjang. Rasulullah marah karena ada komplain. Ada orang kan kalau sholat di tempat umum, di masjid, di tempat ya musola, di tempat umum, orang ini kan banyak perlunya. Lain kalau di pondok ya, di pondok kan semuanya santri, gak ada yang perlu, gak selak nyambut gawe, tidak keburu mau kerja, tidak ada yang ini. Tapi kalau di tempat umum, orang sholat di masjid ini kan ada pedagang, ada musafir, ada orang sakit, ada orang tua ya. Jangan kamu sholat dengan ritme yang sangat panjang. Rasulullah marah sekali, sehingga beliau mengatakan innakum munaffirun. Kamu itu menjengkelno, kamu itu membuat orang tidak suka. Faman shalla bin nas falyukhaffif. Faman tasapani wong iku sholat sopaman bin nasi kalan menungso. Siapa orang ngimami orang lain, falyukhaffif mongko becik ngentengno sopaman. Kalau kamu jadi imam sholat di tempat umum, jangan panjang-panjang. Fa inna fihim sedune iku ing dalem nas. Fa inna fihim al-maridho ono wong kang loro. Di antara makmum ini ada orang yang sakit. Wa dha'ifa lan wong kang apes. Mungkin ada orang yang gak kuat berdiri terlalu lama. Wadhal hajati lan wong kang duweni hajat. Ono sing kebelet ngising, ada sing kebelet nguyu, ono sing selak lagi utang. Sholat di tempat umum dengan makmum yang beraneka ragam, hendaknya kamu jangan memperpanjang-panjang ya.
Rasulullah SAW tidak menyukai imam yang sholatnya panjang di tempat umum ya. Lain kalau di tempat khusus ya. Yang dilarang oleh Rasulullah SAW memperpanjang sholat di tempat umum. Karena apa? Di situ ada orang sakit, ada orang yang keburu-buru, ono wong sing selak dulin, selak lungo, selak ngising ya. Tetapi kalau sholatnya itu makmumnya terbatas, seperti kita ini di pesantren ya, tidak apa-apa sholat panjang. Rasulullah SAW terkadang juga sholat dengan rakaat yang panjang, baca surat Yusuf. Tapi memang makmumnya sahabat, orang tertentu. Kayak kita ini makmumnya santri, ini boleh. Tetapi kalau ada orang sholat di tempat umum, di masyarakat, Nabi tidak suka sholatnya diperpanjang. Sebab apa? Ada orang yang sakit, ada orang yang lemah, ada orang yang punya keperluan yang lainnya. Ini etika yang diajarkan Rasulullah SAW. Artinya kita ini harus melihat situasi. Sholat panjang itu baik, tapi lihat dulu kondisinya. Kalau kamu mau sholat sendiri, mau baca surat Kahfi juga tidak apa-apa. Bahkan ada satu riwayat dari sahabat Hudzaifah, Rasulullah SAW sholat itu membaca surat Al-Baqarah, ditambah Ali Imran, ditambah An-Nisa. Tidak apa-apa kalau pada posisi khusus. Tapi kalau di depan umum, hendaknya kamu bisa mengukur ya, kemampuan orang tidak sama. Beliau Rawahul Bukhari. Al-wadhaif lan wong apes wal kabir lan wong tua wa dal hajati lan wong kang duwe hajat. Rawahul Bukhari. Ada duruna man sabiqun ila dzillillahi azza wa jalla. Selanjutnya Nabi mengatakan, tahukah kamu ada duruna ana to weruh sira kabeh man iku sapa as-sabiquna utai wong kang disii maksudnya orang yang paling cepat ila dzillillahi maring yup-yupani Gusti Allah azza wa jalla. Siapa orang besok yang paling cepat mendapat perlindungan Allah? Alladzina, Nabi menjawab sendiri. Jadi Nabi bertanya terus dijawab sendiri. Mereka itu adalah alladzina wong akeh idza utu nalikane den paringi sapa alladzina al-haqqa ing perkara kang bener qabiluhu mongko nrimo sapa alladzina hu ing haq wa idza su'ilu nalikane den takoni sapa alladzina den jaluki maksudnya hu ing haq badaluhu mongko nyerahaken sapa alladzina hu ing al-haq wa hakamula padha ngukumi sapa alladzina linasi maring menungso kahukmihim kaya oleh ngukumi alladzina li anfusihim maring awak dewene alladzina. Orang yang besok akan mendapat perlindungan Allah itu orang yang adil ya. Orang yang tidak semaunya sendiri. Kalau dia diberi, maksudnya dia itu menerima hak kebenaran ya, dia menerima, dimintai juga menerima. Artinya
Dia memperlakukan orang itu imbang. Jangan kalau ngurus kemauannya dirinya galak, tapi kalau ngurus kemauan orang lain kenduh. Orang biasanya kan begitu. Nagih utang bawaannya, gak ditagih gak nyaur-nyaur, tapi lek nagih makso. Ini tidak seimbang. Harusnya seseorang itu memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Jadi kalau ditanya suatu hal tentang kebenaran, ya dia menjawab yang benar. Dan dia kalau diingatkan tentang satu kebenaran, dia juga nerima gitu. Jadi harus sportif. Kalau bahasa sekarang ini sportif. Kalau dia salah mau diingatkan, kalau dia dimintai pendapat juga memberikan jawaban yang benar. Dia tidak pilih kasih. Kalau orang lain diberi hukum yang berat, dirinya milih yang ringan, itu tidak adil. Hendaknya orang lain itu dihukumi seperti dia menghukumi orang lain. Wa hakamu linnas kahukmihim li anfusihim. Dia menetapkan standar yang sama untuk dia ataupun untuk orang lain. Ini adil namanya. Makanya dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan dari 7 orang yang besok dilindungi Allah, salah satunya yang pertama adalah pemimpin yang adil. Adil itu artinya di tengah ya. Tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Adil itu sesuatu yang secara normal, secara hati nurani itu lurus, tegak ya, tidak belok, tidak bengkong. Ini adil. Hukum harus ditegakkan dengan adil. Jangan kalau pengusaha orang kaya hukumnya dienteng, kalau orang miskin berat. Ini sekarang seringkali kita melihat hukum itu tidak menyentuh rasa keadilan. Kalau orang tertentu hukumannya ringan, sementara kalau orang yang lain hukumannya berat. Rasulullah SAW mengajarkan tidak boleh orang pilih kasih. Bahkan Nabi mengatakan, "Lau anna Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha." Nabi menanamkan kesetaraan. Nabi mengatakan, seandainya Fatimah anak saya bintu Muhammad mencuri, saya potong tangannya. Jadi Nabi tidak pilih kasih. Hukum harus berkeadilan. Menegakkan hukum harus tegas, lurus ya. Siapapun bersalah harus dihukum. Jangan kalau kroninya dibiarin, musuhnya dihukum. Nah, ini tidak boleh. Istilahnya sekarang apa? Hukum tebang pilih. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur binurillah. Selanjutnya Rasulullah SAW menyatakan, ittaqu firasatal mu'min. Hendaknya kamu menakuti atau jangan sembrono pada firasatnya orang mukmin. Firasat, tahu kamu firasat? Firasat ini apa? Bahasa sekarang itu insting ya. Pengetahuan tentang hal yang gaib. Kalau zaman dulu istilahnya waskito. Mengetahui sesuatu yang tidak tampak. Itu namanya firasat. Rasul mengatakan ittaqu firasatal mu'min. Hendaknya kamu takut, hati-hati pada firasatnya orang mukmin. Fa innahu sedune mukmin
iku yanzuru ningali sapa mukmin binurillahi kelawan nuri Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu harus takut kepada firasat? Firasat itu penglihatan terhadap hal yang tidak tampak. Firasat ini menerawang sesuatu yang gaib, tapi bukan ramalan ya. Firasat ini bukan ramalan. Firasat itu pengetahuan dari Allah tentang sesuatu yang akan terjadi ya. Ini namanya firasat. Kadang ini orang kan memang oleh Allah diberi ketajaman ya. Istilahnya indera keenam ya. Tahu nanti akan terjadi begini. Pandemi ini sudah ada yang punya firasat. Sekian tahun yang lalu sudah ada yang punya firasat akan terjadi begini-begini. Itu namanya firasat ya. Firasat itu terbukanya sesuatu yang akan terjadi di masa datang ya. Sebab ada tanda-tanda. Umpamanya begini, ada firasat, saya ini kok merasa nanti ada sesuatu, ada firasat. Karena ada apa? Oh seperti ada gempa bumi malam hari, ada firasat. Oh nanti akan ada seperti ini. Itu namanya firasat. Bedanya firasat dengan ilham. Ada orang itu dapat ilham. Kalau ilham itu inspirasi, tanpa ada apa-apa tiba-tiba dapat ilham. Kamu akan begini, akan ada itu. Itu namanya ilham. Tapi kalau firasat itu orang yang bisa membaca tanda-tanda alam. Oh firasat. Kayak orang Jawa biyen ono udan panas, kate ono apa. Itu firasat. Tapi orang mukmin tidak seperti itu. Dia memang melihat dengan cahaya Allah. Allah memberitahu dia akan terjadi sesuatu. Seperti Nabi Yusuf ya. Ketika di dalam penjara raja bermimpi begini. Nabi Yusuf menafsiri, oh akan terjadi paceklik, akan terjadi pandemi, akan ini namanya firasat. Berbeda juga dengan wahyu ya. Sebab kalau wahyu itu yakin ya, wahyu itu pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau selain Nabi tidak dapat wahyu. Tetapi kita manusia ini ada yang oleh Allah diberi firasat ya. Apalagi itu orang mukmin ya. Makanya disebutkan ittaqu firasatal mukmin. Takutlah kamu, hati-hati pada firasat orang mukmin ya. Yang dimaksud sini ail mukmin al kamil, orang yang sempurna. Ya bahasa kita itu ya wali lah ya. Biasanya Allah itu memberi mereka itu pengetahuan. Para kekasih Allah itu tahu akan terjadi apa. Makanya biasanya dia mengingatkan jangan begini, jangan begitu. Itu firasat, dia punya firasat akan terjadi sesuatu yang kita tidak tahu. Ada satu orang kiai yang saya pernah tahu ini. Dia itu memang oleh Allah diberi ketajaman itu, insting, firasat. Ada teman saya punya saudara, ini mau nikah lagi. Padahal saudara saya ini kaya di Jakarta. Dia mau nikah lagi dengan seorang perempuan. Datang ke seorang kiai. Kiai ini punya firasat, jangan diteruskan. Nanti kamu bangkrut, tidak bagus. Dia ngeyel, pokoknya atas nama cinta. Gak mau, pokoknya saya sudah cinta, nikah. Apa yang terjadi? Bangkrut juga. Orangnya cerita ke saya. Dia ini datang ke saya suatu saat, cerita, minta tolong. Tolong saya ini carikan kiai orang sepuh yang bisa ndungani seperti ini. Saya bilang, kenapa kamu tidak datang ke kiai fulan itu? Dia bilang, loh saya begini karena dia. Lah kok bisa? Saya dulu mau menikah, matur sama kiai itu. Dia melarang, kamu jangan nikah sama itu. Nanti kamu akan begini-begini, firasatnya.
Ternyata betul. Ketika dia menikah dengan ini ya, pacarnya ini bangkrut, jatuh dan matinya dalam keadaan miskin. Sudah mati dia. Mati, jatuh dan kecelakaan mati. Itu ya yang tahu kan Allah ya. Cuma orang mukmin itu diberi firasat seperti itu. Ada lagi satu kasus saya dulu juga begitu. Waktu saya sebelum menikah itu kan juga tanya. Jadi kalau mau menikah itu takon-takon dhisik. Saya ini dulu mau nikah ini bolak-balik, iku gak situ, iku gak situ. Ya salah satunya karena pertimbangan itu tadi, istikharah ya. Saya pernah mau dijodohkan dengan seorang kiai top di Madura. Ibu saya senang, oh yes api. Tapi ada kiai saya minta nasihat, oh jangan. Firasat dia tidak bagus. Saya udah bilang, lu ini anu ya, begini ya, bagus lah. Tapi dia bilang jangan. Dia punya firasat jelek. Karena apa? Dia bilang gini lih, saya dibilang, uang itu seandainya mau nandur jagung, mau nandur apa namanya kedelai, bibitnya bagus dari Amerika, lahannya juga bagus, sudah sawah. Tapi ahli hikmah, ahli hikmah ini orang yang diberitahu oleh Allah kejadian yang akan datang, yang punya firasat. Itu melihat cuaca mau hujan. Nah, walaupun bibitnya bagus, tanahnya subur, tapi lek banjir, yo amblas, tidak tumbuh atau tumbuh pun tidak bagus, jadi jambah, hutan terus, tidak tumbuh, tidak jadi tanaman, jadi jambah. Nah itu firasat ya. Ada orang yang oleh Allah diberi firasat ya. Tapi bukan tukang ramal ya, beda. Ada orang yang ngeramal berdasarkan bintang Scorpio dan bintang Sagittarius akan terjadi. Nah itu bukan itu. Itu bukan firasat, itu ramalan. Kalau ramalan tidak boleh, atau jin atau setan tidak boleh. Tetapi orang-orang yang makrifat ya, oleh Allah memang ada hamba Allah itu yang dibuka hatinya, bahkan dia tahu apa yang ada di hati orang lain ya. Bahkan bisa jadi begitu. Dia tahu niatnya jelek aja dia tahu ya. Saya dulu waktu kecil diajak sama kakek saya, Mbak Yanwar, sowan Kiai Hamid. Kiai Anwar ini temennya Kiai Hamid. Waktu itu saya masih kecil, kelas SD, kelas 3 atau kelas 4. Saya habis purik ya, nesuh. Karena sesuatu saya marah-marah. Saya banting apa, toples atau apa ini. Namanya anak kecil kan. Ngambul sama ibu saya. Besoknya saya sama Kiai Anwar diajak sowan Kiai Hamid. Kiai Hamid ini sama kakek saya dekat sekali. Jadi kalau Kiai Anwar datang pasti ditemui. Waktu itu kita mau sowan, Kiai Hamid nutup pintu, tapi Mbak Anwar dipanggil di kelompongan di belakang rumah. Jadi dia ditemui secara khusus. Saya masih kecil, langsung sama Mbak Hamid saya dilus-lus, sing manut nggih, sing manut kali ibu. Waktu itu saya sudah heran, kok tahu ya? Padahal saya kan ngambulnya di rumah. Tapi saya waktu suami Hamid, saya udah dilus-lus, yang manut sama ibunya, yang manut sama orang tua. Loh, dia tahu apa yang terjadi di rumah saya. Ini contoh ya. Allah memberi sesuatu yang tembus pandangnya. Jadi rohnya ini tembus ke langit, sehingga dia tahu hal-hal yang akan terjadi atau sudah terjadi. Tapi sekali lagi ini bukan dukun ya. Ada orang yang bisa nebak tapi dukun, bukan itu. Yang dimaksud ini orang mukmin, al-mukmin al-kamil, orang-orang soleh ya, kiai, ulama ya. Itu kalau punya firasat biasanya tembus ya. Akan terjadi gempa, akan terjadi pandemi ya. Biasanya dia oleh Allah sudah dikasih sinyal gitu. Tetapi bukan ramalan ya.
Beda. Mama Loren, nah itu kan lamaran. Apa? Ramalan. Tapi firasat itu memang satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah untuk hal-hal yang gaib. Dan itu sebagian orang mukmin yang ditunjukkan oleh Allah ya. Fa innahu yanzuru binurillah. Dia itu melihat dengan cahaya Allah ya. Sehingga dia bisa melihat alam gaib akan terjadi begini ya. Nanti akan begitu. Nah, itu hal yang gaib. Rawahu Tirmidzi. Selanjutnya idra'ul hududa bisyubhat. Idra'u nola au sira kabeh. Al hududa ing pira-pira had hukuman bisyubhati sebab pira-pira subhat. Artinya hukum tidak boleh ditegakkan kalau belum ada bukti yang nyata. Ini yang dikenal dengan azas praduga tidak bersalah. Sebelum sesuatu itu dihukumi pasti berdasarkan fakta, maka tidak boleh kita menghakimi orang lain. Salam Ahmad. Jadi idra'u al-hudud bisyubhat. Hendaknya hukuman itu tidak dijatuhkan ketika masih ada kesamaran, subhat. Kalau belum jelas jangan dihukum gitu. Makanya hakim harus hati-hati. Jangan menghukum orang yang tidak bersalah. Kita juga begitu. Kita ini kalau masih dengar gosip, dengar selentingan, jangan kemudian menghukum ya, menjustifikasi, menilai jelek, oh itu jelek, itu maling, itu jahat. Jangan menghukumi seseorang berdasarkan rumor atau gosip. Jangan menghukum berdasarkan asumsi, perkiraan, tidak boleh. Hukum harus tidak dilaksanakan bila masih tidak jelas. Al-hudud tudra'u bisyubhat. Hukuman harus ditangguhkan, harus ditolak apabila masih tidak jelas. Supaya jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Apalagi kalau gosip ya. Jangan percaya gosip ya. Di dunia ini kita ini sering kali mendengar gosip-gosip ya. Katanya anu, katanya anu, katanya anu. Akhirnya dia dihukumi jelek. Termasuk sekarang ini COVID ini. Setiap orang mati kan di-COVID-kan, dihukumi COVID. Tetangganya semua jadi takut. Padahal belum tentu COVID ya. Nah ini kan fitnah. Makanya tidak boleh ya. Seharusnya tidak boleh. Al-hudud tudra'u bisyubhat. Hukuman itu harus ditolak, harus ditangguhkan apabila tidak pasti. Hari ini kan banyak kasus penolakan masyarakat ya. Sampai di Madura ada rebutan jenazah karena keluarganya nggak terima, dianggap COVID, merasa bukan COVID ya. Nah itu mestinya ya harusnya tidak boleh. Harusnya kalau memang tidak COVID ya jangan di-COVID-kan. Nah, artinya jenazah itu harus diperlakukan dengan baik. Jangan semua dianggap COVID, tidak boleh. Hari ini kan seakan-akan semua orang mati COVID, sehingga kasihan. Banyak orang mati yang nggak ada yang nyelawat. Ada orang mati nggak ada yang mandikan. Kalau dulu kan di kampung ini guyub rukunnya. Kampung-kampung ini dulu kan kalau ada orang mati semua datang pelayat ini. Hari ini gara-gara COVID ini, COVID ini, orang jadi ketakutan. Banyak ya kasus di desa orang mati nggak ada yang mandikan, mudinnya takut apa? COVID. Nah,
Orang mati nggak ada yang ngubur, takut COVID. Ini kan nggak boleh ya. Yang COVID ya COVID, yang tidak COVID jangan dianggap COVID. Ini kejam. Akhirnya kan keluarganya dikucilkan orang. Saya dengar banyak laporan seperti itu. Ada orang mati hamil COVID, orang mati kebakaran COVID, orang mati kecucuk paku COVID. Tidak boleh begitu ya. Jangan mengcovidkan orang yang tidak COVID. Nah, ini contohnya idra'ul hudud bisyubuhat. Jangan menghukum orang yang tidak bersalah. Karena sekarang ini kalau orang itu sudah dihukumi COVID, dikucilkan oleh masyarakat, tetangganya, saudaranya, sampai kuburannya ya, kasihannya. Moga-moga kita semua dilindungi Allah ya, dibaringi kesehatan dan semoga dijauhkan dari COVID ini. Amin Allahumma amin. Barakatil Fatihah.